Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Saat ini pertarungan beralih ke tempat Goku, di mana dia dan Jalama bertarung sangat sengit dan saling menghajar dengan kecepatan tinggi. Goku berhasil memukulnya dengan keras, tapi Jalama juga balik memukulnya. Lalu Jalama kembali melancarkan pukulannya yang membuat Goku sampai muntah darah. Meski begitu, Goku yang belum menyerah kembali jual beli serangan sengit. Sementara itu, Beerus kali ini akan bekerja sama dengan Saitama untuk melawan makhluk pink. Beerus yang udah muak diremehkan langsung ngeden sekuat tenaga dan maju menyerangnya. Hal itu membuat Saitama berpikir Beerus akan kalah, dan dia lagi-lagi yang harus menyelamatkannya. Beerus langsung melancarkan tinjunya dengan keras, namun si makhluk pink balik menghajarnya lagi bertubi-tubi. Kelihatannya peningkatan kekuatan Beerus tak ada artinya di hadapan makhluk ini. Melihat itu, Saitama pun bergerak dengan lompatan seriusnya dan berhasil menghajar makhluk itu sampai mental. Nah, berbeda dengan Beerus tadi, Saitama nampaknya lebih kuat, bahkan bisa memukul makhluk itu berkali-kali. Dia kembali mementalkan makhluk itu menghantam tanah. Sontak aja, menerima serangan itu membuat tubuh makhluk itu sampai meleleh. Dari hal itu, membuat Jalama aja sampai terkejut kenapa manusia biasa seperti Saitama bisa sekuat ini. Jalama berpikir jika Saitama bukanlah dewa, maka kekuatan penyerap mereka tidak akan berguna padanya. Makanya Jalama mewaspadai Saitama akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Selain itu, pertarungan Goku melawan Jalama pun kembali dimulai. Mereka jual beli pukulan sengit, namun nampak keduanya masih cukup seimbang. Goku berpikir beradu fisik tidak akan mempan, jadi Goku harus menemukan cara lain untuk mengalahkannya. Di saat Goku menembakkan laser pamungkasnya, tiba-tiba Jalama menghilang dan muncul untuk menghajar Goku. Sontak aja Goku sampai terhempas menghantam tanah. Lalu Jalama balik menembakkan laser besarnya yang membuat Goku harus menahannya sekuat tenaga. Saat Goku menggunakan semua kekuatannya untuk menahan itu, ternyata itulah yang diinginkan oleh Jalama. Dia ingin menyerap kekuatan Goku demi rencananya. Dan Goku yang tetap nggak bisa menahannya lalu meledak bersama laser itu. Menerima ledakan itu membuat Goku sampai terkapar. Jalama terus memprovokasi Goku untuk bangun agar dia bisa terus menyerap kekuatannya. Goku yang bangkit kembali sontak sangat kesakitan karena semua tulang rusuknya telah patah. Lalu Goku teringat kembali saat dia sebelumnya menghidupkan Vegeta kembali. Makanya Goku menggunakan lagi kemampuan penyembuhnya untuk mengembalikan kondisi tubuhnya. Meski begitu, Jalama tahu kalau teknik penyembuhan itu akan memiliki resiko yang besar, karena Goku akan memakan banyak staminanya. Tapi Goku yang gak peduli dengan itu langsung ngeden sekuat tenaga mengeluarkan semua kekuatannya lagi. Nampak Jalama mulai kembali kesenangan karena dia bisa menyerap lagi energi Goku. Sementara Ichigo nampak sangat kelelahan karena berkali-kali dia gagal mengalahkan Sebas. Tapi dia yang belum menyerah lalu menggunakan teknik andalannya yaitu Bankai. Gak lama kemudian datanglah Trunks akan membantu yang disusul Natsu dari anime Fairy Tail. Meski begitu, seberapa banyak pun mereka berdatangan, Sebas yang sombong gak takut dengan mereka. Mendengarnya membuat Trunks merasa sangat tertantang. Karena itulah dia langsung ngeden dengan keras dan berubahlah dia menjadi Super Saiyan Blue. Lalu dia menciptakan pedang energi untuk melawannya. Melihat kekuatan Trunks yang begitu besar, membuat dua tokoh utama yaitu Ichigo dan Natsu merasa sangat terkejut. Begitu juga dengan Pangeran Congak yang lagi-lagi tertinggal oleh para G-Factor, termasuk anaknya sendiri. Setelah perubahan Trunks selesai, nampak dia pakai pakaian seperti Beerus karena di masa depan Trunks telah menjadi dewa kehancuran menggantikan Beerus. Kemudian Natsu menggunakan mode naga api lalu menyerang Sebas dengan teknik pisau teratai merah Phoenix. Sebas yang berhasil menahannya segera kabur ke belakang. Tapi Ichigo datang menyerangnya dengan teknik pamungkas yaitu Getsuga Tenso. Sebas yang gak mau kalah juga menggunakan pedang energi hingga benturan kekuatan mereka sampai meledak. Setelah itu, kini giliran Trunks yang akan maju. Dia menyerang Sebas secara brutal dan menghajarnya lagi hingga Sebas melayang jauh. Terakhir, Trunks menggunakan teknik andalan ayahnya yaitu Final Flash. Mengetahui itu, Vegeta makin merasa kesal karena semua Saiyan sekarang telah melampaui dirinya. Ditambah, Demigra merendahkan harga diri Vegeta kalau Vegeta adalah Saiyan yang paling gak sempurna. Sontak aja, Vegeta pun teringat kembali pembicaraan dia dan ayahnya. Di mana ayahnya berkata kalau bangsa mereka sebenarnya adalah keturunan dari Dewa Super Saiyan. Dan darah dari Dewa Saiyan telah mengalir juga di tubuhnya.
Karena itu, Vegeta sontak merasa kesal kenapa dia tidak sekuat para Saiyan lain. Tapi dari rasa amarah dan kekesalan yang besar membuat Vegeta mendapatkan perubahan baru seperti Goku, yaitu Omni-God Super Saiyan. Bahkan berbeda dari Goku, Omni-God Vegeta ini hanya memiliki satu pembatas saja. Artinya kekuatan Vegeta sekarang sudah melebihi Goku. Teman-teman yang merasakan pun sontak merasa kaget Vegeta akhirnya melampaui mereka lagi. Di sisi lain, Goku kembali dihajar dengan ganas sehingga dia terjatuh tidak berdaya. Goku merasakan kalau kekuatannya telah berkurang. Tapi dia belum sadar kalau Jalama sebenarnya menyerap kekuatannya. Maka dari itu, Goku pun kembali menyerang Jalama, tapi dengan kekuatannya sekarang, pukulannya nggak kena sama sekali. Malahan Jalamalah yang memukulnya dengan keras dan menghabisinya dengan pukulan bertubi-tubi. Lalu diakhiri dengan boga mentah yang membuat Goku terpental ke tanah. Dari hal itu Goku tak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Sementara itu, setelah melihat kekuatan Vegeta, Sasuke berpikir mereka bisa menang. Demigra juga terkejut melihatnya dan gak menyangka Vegeta mendapatkan Omni-God tanpa bantuan dewa. Sontak aja Vegeta teringat kalau saat Black menggunakan Omni-God ternyata itu berkat bantuan dewa. Tapi sebagai pejuang sejati, Vegeta menegaskan dalam membangkitkan kekuatannya harus dengan kehendaknya sendiri. Demigra yang gak takut dengan Vegeta lalu mengeluarkan sebuah jam raksasa. Dia memanggil para tokoh dari anime lain seperti Boros, Kaido, Madara, dan tokoh anime lainnya. Melihat Madara, sontak membuat Sasuke berteriak dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mengalahkan musuh-musuh ini. Di saat semua orang khawatir dengan mereka, hanya Pangeran Congaklah yang gak gentar sama sekali. Bahkan, Vegeta ingin menguji mereka dengan kekuatan baru yang dia dapatkan. Jadi, Vegeta pun langsung ngeden untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Sementara, Jalama kembali meremehkan Goku yang saat ini sudah kehabisan kekuatannya. Goku berpikir satu-satunya cara sekarang adalah melampaui batas Omni-God itu sendiri. Yaitu, dia akan menggunakan Kaioken secara maksimal bersamaan dengan teknik penyembuh miliknya. Karena jika tidak maka tubuhnya bisa saja hancur. Goku pun langsung ngeden sekuat tenaga hingga membuat Jalama yang melihatnya sampai terkejut. Dan ternyata Goku menggunakan Kaioken 100 kali lipat. Dampak dari kekuatan Goku nyebabin kehancuran besar di permukaan bumi. Jalama yang sebelumnya meremehkan saja kini balik tak bisa berkata apa-apa lagi. Goku langsung melancarkan pukulan super dahsyatnya dan terus menghajar Jalama berkali-kali. Gak sampai situ, Goku kembali menaikkan kekuatannya yang disusul Jalama juga melakukannya. Dia nggak mau kalah dari Goku sebelum melawan Geno. Goku dan Jalama langsung bergerak bersamaan dan kembali beradu pukulan dahsyat. Sementara si botak Saitama masih memperhatikan mereka. Dan saat ini Gohan juga lagi beradu pukulan dengan makhluk hijau. Nampak makhluk itu nggak bisa berbuat apa-apa seperti dipermainkan oleh Gohan. Karena dari latihan yang mereka lakukan, Piccolo tahu kalau Gohan adalah orang yang nggak bisa dikalahkan. Kekuatan Gohan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Gohan pun menghajar makhluk hijau dengan ganas sehingga dia mental menghantam bukit. Namun dalam pertarungan babak kedua, nampak makhluk itu dapat menyaingi kekuatan Gohan. Sama seperti yang lainnya, makhluk ini sepertinya telah menyerap kekuatan Gohan, bukan? Makhluk itu menghajar Gohan bertubi-tubi hingga kali ini Gohanlah yang mental. Sedangkan di tempat lainnya, Goku berhasil lebih unggul dengan menghajar Jalama. Goku memberinya tendangan super madun hingga membuat Jalama mental lagi. Tapi Goku juga merasakan efek samping penggunaan Kaioken kini telah mencabik-cabik tubuhnya. Sedangkan penyembuhan yang dia terus lakukan berjalan begitu lambat. Karena itulah Goku terus memaksakan dirinya untuk setidaknya mengalahkan Jalama dulu. Tapi sesaat Goku berhasil memukulnya, tulang tangan Goku tiba-tiba hancur. Efek dari Kaioken rupanya telah sampai begitu parah. Melihat kesempatan ini, Jalama langsung menembakkan dua laser cendolnya. Membuat Goku harus menahannya sekuat tenaga hingga dia berhasil menghancurkannya. Setelah sedikit menyembuhkan lukanya, Goku balik memukul Jalama dan mengakhirinya dengan serangan super Kamehameha. Dari serangan itu membuat Goku kehabisan stamina dan balik ke bentuk biasa. Tapi ternyata Jalama masih hidup hingga Goku yang udah mempertaruhkan semuanya saja sampai terkejut. Bahkan Jalama telah mendapatkan kekuatan Goku yang membuatnya sangat bahagia.
Karena itulah Jalama langsung ngeden sekuat tenaga dan berubahlah dia menjadi sosok baru seperti Omnigod. Saat ini Goku sudah nggak punya harapan lagi untuk bisa menang. Dia lalu dihajar dengan keras hingga Goku terbang dan langsung tepar. Dari situ Goku berpikir tidak ada lagi yang bisa dia lakukan karena serangannya hanya membuat Jalama semakin kuat. Tapi di saat Jalama akan menghabisinya pakai laser, Saitama datang menyelamatkannya. Saat ini hanya Saitama lah counter dari semua penjahat karena kekuatannya tak akan bisa diserap siapapun. Karena itu Jalama mengajak Saitama bergabung dan mereka akan menguasai seluruh universe anime. Tapi Saitama menolak tawarannya karena itu bertentangan dengan jiwa kepahlawanannya, bukan? Dengan begitu pertempuran Saitama melawan Jalama pun tak bisa terhindarkan lagi. Mereka saling mengejar masing-masing lalu Saitama mencoba melancarkan pukulannya. Namun ternyata pukulan Saitama malah nggak berasa. Jalama balik menghajar si botak sampai dia terbang melayang jauh. Saitama yang nggak terima langsung memakai mode terkuatnya yaitu mode mengamuk. Setelah itu Saitama mengangkat tanah besar dan melemparkannya hingga kelilingi Jalama. Lalu Saitama melompat ke berbagai batuan itu sambil terus melancarkan pukulannya. Meskipun pukulannya nggak berasa, tapi Saitama akan terus melakukannya sampai berhasil. Setelah Saitama gagal melakukannya, kini giliran Jalama yang menyerang. Dia membuat 2 bola laser cendol lalu menembakkannya dengan ganas. Sontak aja Saitama tersetrum dengan dahsyat dan merasa dirinya sangat kesakitan. Terakhir Jalama menghabisinya menggunakan boge mentah. Melayang deh Saitama sampai terkapar. Saat ini sudah tak ada lagi yang bisa mengalahkan Jalama karena Goku, Saitama dan juga Beerus telah pingsan gak berdaya. Jadi Jalama pun menciptakan sebuah bola penghancur untuk membunuh mereka. Sesaat bola itu dilempar, Whis datang menangkis bola itu. Setelah itu Whis membawa mereka pergi ke tempat yang lebih aman. Setelah mereka sadar, Whis menjelaskan kalau Jalama dulunya adalah seorang dewa sekaligus mantan pendeta agung. Dikisahkan sebelum para Kaioshin tercipta, alam semesta saat itu baru saja terlahir. Saat itu Jalama menjabat sebagai tangan kanan dewa Geno. Namun Jalama memiliki sifat jahat yang ingin menjadi raja segalanya dan membunuh Geno. Tapi usahanya malah gagal karena Geno terlalu kuat. Maka dari itu Jalama menciptakan Super Dragon Ball demi menginginkan kemenangan. Namun sebelum Jalama bisa menggunakan bola itu, dia lebih dulu dibuang ke alam semesta ke-13. Beerus sontak terkejut mendengarnya dan berpikir Daishinkan pun tak mungkin bisa mengalahkan Jalama. Tiba-tiba Jalama yang mereka takutkan akhirnya datang. Sementara itu Gohan yang di pojokan makhluk hijau sontak nggak terima. Makanya Gohan kembali ngeden dengan keras dan merubahnya menjadi Super Saiyan Blue sempurna. Beda dari SSB biasanya, Super Saiyan ini memiliki banyak kekuatan besar. Tapi kekurangannya stamina Gohan akan terkuras secara drastis. Meski begitu, Gohan tak peduli dengan itu dan langsung menghajar makhluk itu dengan brutal. Dia menghajarnya menghantam awan lalu Gohan bergerak mengikutinya. Kemudian mereka kembali jual beli serangan sengit hingga kecepatan mereka luar biasa tinggi. Gohan masih tetap lebih unggul dan terus menghajarnya. Lalu Gohan menghabisinya dengan pukulan boge mentah. Gak sampai situ, Gohan kembali nembakin laser Masenko yang sangat besar. Di saat Gohan yakin telah mengalahkannya, tapi ternyata makhluk itu masih hidup. Bahkan dia meminta Gohan untuk menunjukkan kekuatan yang lebih besar agar dia bisa menyerapnya. Piccolo menawarkan bantuan untuknya, tapi Gohan masih egois ingin bertarung sendiri. Tiba-tiba Gohan terkejut dengan kecepatan makhluk itu yang datang untuk menyerangnya. Dalam sekejap makhluk itu dapat menandingi kekuatan Gohan hingga dia dihajar sampai mental. Lalu Gohan balik nembakin laser cendol bertubi-tubi, tapi tak ada satupun lasernya yang kena. Karena itulah Gohan maju untuk langsung saling menyerang dengan sengit. Setelah tahu kekuatan makhluk itu meningkat, Gohan merasa sangat begitu kesal. Tiba-tiba makhluk itu nyerang lagi dengan pukulan hingga Gohan terjun menghantam tanah. Piccolo sampai gak nyangka kenapa makhluk itu tak kelelahan sama sekali. Ditambah Gohan yang gak mau dibantu membuat Piccolo sontak begitu kesal. Lalu Gohan menggunakan seluruh kekuatannya pada satu serangan pamungkas yaitu Kamehameha.
Sementara itu, Piccolo teringat latihannya di mana saat dia mendapatkan kekuatan ini itu karena buku legendaris Namekian. Dalam buku itu mengajarkan kalau Piccolo harus melahirkan 10 anak dan bergabung dengan mereka. Dengan begitu, dia akan menjadi dewa super Namekian. Dan saat ini kekuatan Gohan lagi-lagi tak bisa mengalahkan makhluk itu. Bahkan, makhluk itu melemparkan laser besarnya untuk membunuh Gohan. Gohan mendapatkan luka yang banyak, namun dia mencoba untuk enggak menyerah. Makanya dia balik menyerang makhluk itu meski semua pukulannya enggak berasa lagi. Kekuatan Gohan sudah berkurang drastis. Sebaliknya, makhluk itulah yang balik menghajar Gohan. Piccolo minta Gohan untuk berhenti dan jangan memaksakan diri lagi. Gohan pun teringat latihannya bersama Piccolo bahwa Piccolo berkata kalau Gohan sebenarnya memiliki kekuatan yang besar. Hanya tinggal satu langkah lagi yang dibutuhkan Gohan. Jadi Gohan yang mengerti lalu menggunakan sisa kekuatannya dengan membuat serangan super pamungkas. Makhluk itu sampai berkeringat dingin dan ragu apakah dia bisa menyerap energi itu. Tanpa ragu, Gohan langsung menembakkan jurus itu yang dia beri nama Dragon Cannon. Muncullah naga besar yang hampir sama dengan teknik Goku. Naga besar langsung menghantam makhluk itu sampai meledak dengan hebat. Dampak dari serangan Gohan ternyata sampai menghancurkan setengah bumi. Dan Gohan yang udah kehabisan stamina sontak kembali ke bentuk biasa dan terkapar. Tapi tiba-tiba makhluk itu ternyata masih hidup meski setengah tubuhnya sudah hancur. Piccolo yang lihat aja sampai kaget. Setelah makhluk itu mengembalikan tubuhnya, dia sangat marah dan mengeluarkan semua kekuatannya. Setelah tadi menyerap kekuatan Gohan, dia pun mendapatkan kekuatan Super Saiyan Blue sempurna. Lalu, makhluk itu berniat akan segera membunuh Gohan. Sebelum itu dilakukan, Piccolo memukulnya dengan keras hingga makhluk itu mental. Lalu, dilanjut dengan serangan bola laser untuk meledakkannya. Tapi, Piccolo tahu hal itu belum bisa membunuhnya. Jadi, dia pun pergi membawa Gohan untuk berkumpul kembali dengan yang lainnya. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.